kita bicara di sini ada prakteknya, terus praktek ya. Jadi oke, kata manajemennya kita pakai hot swipe aja. Ini adalah bagian daripada strategi contingency plan. Strategi dalam kaitannya dengan contingency plan. Itu kenapa bisa membuat strategi itu? Karena sudah menjalankan namanya BIA, Pak. Pada BIA itu tersimulasikan yang ini, impact-nya nanti. Jadi impact ini tersimulasikan pada studi terkait kalau terjadi insiden dalam bentuk yang paling buruk namanya disaster, ya. Jadi biasanya resiko itu mengenerate insiden, wah impact-nya bisa disaster, bisa juga menghasilkan namanya krisis gitu ya, ada krisis. Nah, tentunya orang tidak ambil strategi langsung memperhatikan apa? Kemampuan di dalam pendanaan atau budget. Inilah saudara-saudara yang dinamakan risk management cost atau disebut dalam bahasa yang lebih detail namanya contingency cost. Nah, jadi ada budgetnya nanti. Jadi suatu strategi atau pilihan teknologi ataupun metode dalam mengatasi kondisi bencana risiko, akibat risiko yang terjadi didasarkan pada business impact analysis atau ketersediaan daripada sumber daya untuk menjalankan contingency plan. Nah, kalau kita menggambarkan kurva lagi, maka kurvanya akan ada satu kurva lagi jadi begini tuh. Nah, ini yang namanya kurva recovery. Nah, ini dia. Jadi kurvanya yang biru ya, recovery. Nah, antara kurva recovery dan kurva impact itu dia bersinggungan satu titik. Ini yang kemudian kita tarik ke bawah ke apa namanya sumbu datar, juga ke sumbu tegak gitu. Ini yang disebut RTO, Recovery Time Objective. Atau dalam bahasa bisnis namanya resiliency level. Resiliency level. Antara satu entitas bisnis dengan entitas bisnis punya RL yang beda-beda. Ya Pak ya? Danamon dengan sebuah BPD atau sebuah bank pasar beda Pak. RL-nya beda. Tapi Danamon bilang, kami paling lama ya 20 menit. BPD bilang, atau bank pasar, seminggu juga nggak apa-apa. RL-nya begitu. Nah, jadi semua ini berbasis pada pemahaman yang terinci atas resiko dan bagaimana mengelola resiko tadi, ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi ini sudah mulai komprehensif nih, dari mulai entitas resikonya sampai kita menerapkan risk management, ya. Tinggal sekarang prakteknya nanti apa? Semakin jelimet ya. Iya memang makin jelimet sih. Ya, memang begini ya. Sesuatu yang baru sih Pak, termasuk iya, tadi lama-lama juga RL itu ya. Iya RL, resiliensi itu. Iya. Iya. Jadi resiliensi, monggo kenapa Pak? Maaf. Ternyata silakan. Bisa dihitung, maksudnya bisa. RL itu bisa dihitung, bisa diantisipasi. Bisa Pak, Prof, bisa. Iya. Ya. Mohon maaf, mau request kalau di HRD, Prof, misalkan. Ini tadi kan saya melihat kok banyak menyinggung di keuangan begitu ya, contoh konkret. Keuangan, teknologi ya, ini banyak teknologi ya. Gitu ya. Kalau di sumber daya manusia, Prof, kira-kira risikonya yang sampai impact itu apa, Prof ya? Saya begini, mikir saya gini Pak, mohon izin, saya Bapak adalah, kan Bapak perguruan tinggi, Bapak punya fakultas kan? Ya, betul. Ada prodi-prodi tertentu. Ya. Nah ini para dosen ini kan mereka orang-orang yang ahli di bidang tertentu untuk mengisi di prodi itu ya. Betul. Tiba-tiba mereka pindah gitu. Hilang ya.
hilang. Nah, ini juga insiden sebetulnya. Nah, kita bisa kontingensi plannya terserah monggo Bapak apakah punya asisten dosen atau bagaimana. Iya. Jadi kita membawa logika risk management ke semua industri kan saya bilang tadi sama gitu. Iya, betul. Bagus betul, nih Pak, saya pengen meskipun kita teman baru, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tuh membawa paradigma ini kemana saja dalam karir Bapak gitu dan Ibu gitu. Kan kita bisa masuk ke semua industri gitu. Iya. Termasuk organisasi itu bisa ya. Iya, jadi di mana-mana ada risiko Pak. Iya, betul Prof. Risiko itu seperti kuman gitu. Silakan ada lagi yang mau tanya? Ya. Dari ibu-ibu atau bapak, monggo. Jadi kalau kita bicara, jadi ada 3 fase ya, pre-event, event, dan post-event. Jadi pre-event, event, dan post-event. Bertanya, Prof. Ya, dengan Pak siapa nih Pak? Oh, Pak Luki, ya, monggo. Iya. Prof, kalau saya pakai bahasa sederhana ya, Prof, kontingensi plan ini bisa dikatakan sebagai rencana yang kita buat kalau terjadi resiko yang tidak kita harapkan, gitu, apakah bisa ya, Prof? Memang resiko itu tidak kita harapkan, bisa. Jadi kontingensi adalah cara penanganan kalau satu resiko itu terjadi, ya Pak ya, bisa kontingensi plan. Gitu. Oke, baik, terima kasih, Prof. Nah, pastinya Bapak nanti akan ya sama-sama. Bapak akan bertanya, bentuknya bagaimana gitu Pak? Kan gitu ya. Bentuknya gimana kira-kira? Kalau saya membayangkan gini Prof. Jadi misalnya. Ya monggo, Pak Roni ya? Saya Uki Prof. Oh Pak Uki ya. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, misalnya plan bisnis gitu ya, harapannya objektif tercapai. Iya dong. Ternyata dari waktu yang kita targetkan itu tidak tercapai. Kemudian untuk tadi kalau saya lihat kurva impact tadi, kalau kita misalnya kita lanjutkan, kemungkinan cost itu semakin membengkak, itu semakin besar. Akhirnya kita membuat langkah antisipasi dengan kontingensi plan kita yang kita buat, misalnya kita jual atau kita melakukan joint venture misalnya seperti itu. Nah, itu bentuk kontingensi plan-nya mungkin seperti itu ya contohnya. Boleh, bagus sekali. Itu yang saya harapkan. Jadi varian daripada kontingensi plan monggo dibuat. Tidak hanya yang sifatnya proses. Kalau di pabrik tiba-tiba kebakaran, itu ada kontingensi plan-nya, ya. Ya, atau kalau Bapak buat bisnis, ada kontingensi plan-nya, termasuk mungkin wah saya nggak mau lagi di industri itu. Bapak membuat namanya exit plan, ya. Exit plan-nya apa? Kalau Bapak pernah membuat bisnis plan, padanannya itu ada namanya exit plan. Jadi kalau bisnisnya nggak jalan, gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Ada exit plan, bukan diem aja gitu ya. Tapi punya exit plan. Jadi misalnya saya dulu bekerja di Singapore Technology, saya buat exit plan-nya kepada bos saya, nih Pak, kalau kita bangun warehouse atau service third party logistik, pendapatannya begini, orientasinya adalah seperti ini, selama 3 tahun ada exit plan-nya juga. Nah, kejadian pada saat itu ada masa resesi. Nah, terus kita apain nih pabriknya? Maaf, waktu itu pabriknya membuat pabrik mobil ya zaman itu tahun 97 ya. Namanya pabrik mobil Mario. Harganya sekitar 47 juta waktu itu. Menyaingi mobil Timor. Tapi situasinya kan resesi lokal ya waktu itu ya, karena Pak Harto turun. Akhirnya nggak bisa jalan Pak, buat makan aja susah, orang mau beli mobil, ya kan? Dolarnya naik dari 4.000 menjadi 19.000 rupiah pada tahun-tahun itu, sehingga nggak mungkin kita menjalankan bisnis. Nah, exit plan-nya apa? Kita buat namanya TPL, third party logistik. Jadi kita sewakan gudangnya, kita kebetulan punya armada, kita ngirim-ngirim barang orang, karena kebetulan lokasinya di kawasan industri pada saat itu Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi itu merupakan kontingensi plan. Bahkan kontingensi plan yang bagus itu dia bisa menciptakan suatu bisnis baru gitu. Itu bagus sekali kalau bisa. Dari perspektif bisnis ya. Jadi kurvanya tidak hanya berhenti, tapi dia mengenerate revenue gitu. Wah, bagus tuh.
bagus banget kalau kita punya contingency plan gitu. Ini yang disebut risk positif. Yang tadi disampaikan oleh Ibu siapa tadi, Ibu Rina di awal tadi. Rina. Ini risk positif. Karena kita ada risk negatif, kita rubah. Kita enhance supaya menjadi opportunity begitu ya, opportunity. Nah, risk positif itu adalah konversi atau bentuk lain daripada risk negatif yang sudah diperkaya gitu. Namanya opportunity ya. Wah, ini kalau Anda dengan logika sebenarnya aja Anda bisa jadi konsultan kemana-mana aja. Cukup ngomong begini gitu. Wah, banyak yang ikut ya. Betul nggak? Kan main-main loh. Itu risk management ini. Ya, satu subjek aja Anda bisa. Ya, silakan. Baca buku dengan mendengarkan penjelasan Prof. Fauzi, mending mendengarkan penjelasan Prof. Fauzi. Ini kan omongan 3-4 buku. Jadi cukup kita. Ya, monggo Ibu Widyaningrum ya. Ya, monggo. Ya, Pak, kalau dari istilahnya ya Prof, contingency plan, apakah sama ya dengan istilah plan B atau backup plan? Kalau di dunia industri biasanya lain ya. Beda lagi ya, Prof. Ya, lain. Kalau plan A, plan B itu adalah lebih kepada alternatif yang dapat dijalankan. Saya gambarkan ya. Jadi biasanya ada alternatif yang bisa dilakukan kalau alternatif yang lain itu tidak mencapai target gitu. Oke. Karena memang benar dapat diasumsikan kalau dilihat dari kalau dalam orang Inggris mengatakan the properties ya, jadi karakteristiknya ya. Jadi misalnya kita punya target nih, punya objektif tidak tercapai. Itu tadi plan A, kita pindah ke plan B. Tapi plan B itu adalah satu alternatif yang mungkin masih tetap punya objektif baru ya, bukan penyelamatan. Ya mungkin penyelamatan juga. Tapi kalau di contingency plan benar-benar merupakan penyelamatan gitu. Jadi contingency plan adalah istilah baku yang digunakan untuk melakukan mitigasi impact ya, jadi impactnya dikecilin, serta melakukan penyelamatan lebih lanjut gitu, salvaging namanya. Nah kalau plan A, plan B itu adalah alternatif gitu yang dapat dianggap sebagai suatu contingency plan dari suatu tujuan bisnis bisa, tapi dia bukan contingency plan. Karena contingency plan itu sangat bersifat teknis dia. Ya, jadi contingency. Jadi bisa terjadi kebakaran, contingency plan-nya apa? Nah, itu ada SOP-nya nanti ya. Jadi istilah plan A, plan B lebih kepada adanya suatu objektif saja yang tidak bisa dicapai. Tapi contingency plan lebih teknis gitu ya. Ada sesuatu di benak saya yang saya harus sampaikan mengenai tadi bentuk contingency plan di bisnis. Nah, bentuknya seperti ini. Ibu Widyaningrum ya dalam hal ini. Ini saya gambarkan lagi. Ini saya hapus ya. Jadi ini penting nih pemahaman alam sebelum kejadian, setelah kejadian, dan sesudah kejadian. Nah, kita gambarkan ya. Jadi gini, saya tadi mau membahas apa yang berhubungan dengan contingency plan. Kalau kita bicara bencana atau impact yang ditimbulkan oleh suatu risiko, mari ya ini juga perlu dipahami secara mendalam. Jadi impact ini dalam bahasa bisnis disebut sebagai severity level. Jadi tingkat kedahsyatan. Wah, ini tingkat kedahsyatan. Ya. Tingkat kedahsyatan itu dari mulai yang elementer dapat saya sampaikan sebagai berikut. Ini eskalasinya seperti ini. Jadi biasanya dimulai dengan adanya insiden. Kemudian diikuti dengan adanya problem. Kemudian lebih lanjut lagi diikuti dengan adanya bencana ya, bencana. Atau disaster. Kemudian diikuti lagi dengan adanya katastrofi namanya.
Ini biang keroknya risiko loh ini. Sampai begitu ya. Nah, katastrofi saudara-saudara bisa. Maaf, saya salah ya, saya lupa. Ini bukan katastrofi. Saya ulang lagi. Ini sebelum katastrofi namanya krisis. Wah. Setelah krisis ada namanya katastrofi. Ya, ini dia nih. Jadi makin dari sini ke atas, ini makin, wah dampaknya bukan main. Besar sekali. Sehingga kalau kita lihat entity bisnis, ini ada entity bisnis ya. Kalau insiden, ini bisa diselesaikan gampang ya, cepat diselesaikan. Dampaknya masih rendah loh insiden. Kita punya SOP-SOP atau petunjuk pelaksanaan. Kalau ada kebakaran, disemprot aja. Kalau jaringan LAN tiba-tiba tidak bekerja karena kuman, wah ini harus dibersihkan, atau workstation tidak jalan, dosen tidak masuk-masuk, demo, insiden ya. Itu insiden misalnya ya. Ini semua adalah karena risk event. Wah, ini karena risk event. Dari sampai sini sampai sini gitu, risk event. Jadi karena risk event. Dampaknya nih severity level atau impact. Nah, contingency plan itu ada di setiap level ini, saudara-saudara. Jadi ada contingency plan. Dari mulai bentuk yang minor untuk insiden sampai yang katastrofi. Tapi ini udah berat kalau bisa sampai katastrofi. Bagaimana bentuknya? Kalau risiko itu dapat menimbulkan, tadi kita sudah bahas yang insiden, problem. Saya minta izin, boleh izin nggak? Saya ke belakang sebentar ya. Nggak tahan nih, maaf ya. Just wait for a while ya. Siap. Okay, sorry. Ya, sekalian Prof, saya juga sekalian ya. Ya. Bagaimana risiko terjadi dan memberikan membangun impact ya, dari impact yang paling minor sampai yang paling severe atau paling berat. Nah, ini dia. Nah, ini biasanya orang dapat memetakan atau mempresentasikan dalam bentuk satuan moneter gitu. Mohon izin, kalau Bapak dan Ibu menangkap ini dan dijadikan suatu paradigma baku untuk Bapak dan Ibu, wah saya yakin you can do something gitu. You can do something. Oke. Jadi kalau insiden itu sifatnya adalah adalah yang minor gitu ya, impact-nya minor gitu. Iya, kecil. Ini ada pada, jadi kalau kita bicara formulanya RI, PI, ini hasilnya adalah impact. Ini fungsinya seperti ini ya. Kalau ini fungsi, ada risiko, ada probability, probability-nya menjadi satu, jadi impact ya. Nah, dalam bentuk waterfall seperti ini gitu. Kalau ini suatu entity bisnis, kita bicara entity bisnis ya, mau itu pabrik, mau itu organisasi yang menghasilkan produk-produk manufacturing, hotel juga, jadi jasa, maka ketika risiko itu terjadi, pasti impact-nya akan berada pada spektrum impact seperti ini gitu. Ini bisa yang sifatnya relatif antara suatu entity dengan entity lain gitu, saudara-saudara sekalian. Nanti akan kita bahas dalam strategi dalam kita mengendalikan risiko berbasis impact. Ini akan saya bahas selanjutnya ya. Tapi sebelum masuk ke situ kita lihat ini dulu gitu. Jadi ada strategi pengendalian risiko berbasis impact.
Jadi ketika di sini, wah kita punya SOP. Misalnya kalau di industri IT, kita punya namanya call center gitu. Atau namanya apa, Bapak dan Ibu? Selain call center namanya help desk. Oh iya iya. Ya, help desk. Itu sudah ditangani gampang gitu ya. Oke, selesai loh, udah bisa log on lagi komputer saya. Mesin udah bisa jalan lagi. Nah, jadi kemudian pada stadium yang lain namanya problem. Biasanya kalau ada problem, impact-nya lebih besar loh. Jadi problem itu apa sih Pak? Problem, Bapak dan Ibu, ayo monggo berpikir mengenai problem. Ini Bapak sedang saya tanemin apa ya, pahat-pahat atau pilar berpikir risk management nih. Sama seperti para nabi itu kan dia membangun pola berpikir yang beda gitu. Ya. Sehingga orang jadi mungkin saya mau mencoba Prof, mohon izin nih ya. Ya. Kalau problem pastinya lebih lebih tinggi dari insiden untuk impact-nya. Kemudian mungkin tidak cukup hanya dengan yang sederhana call center, help desk begitu, tapi butuh penanganan khusus. Mungkin di situ sudah ada SOP-nya juga bahwa melibatkan banyak hal, banyak orang begitu. Lebih dari yang insiden tadi untuk problem. Jadi keterlibatan banyak tempat itu mungkin untuk instrumennya SOP itu masuk di situ kayaknya. Iya, itu karena memang sederhana ya kalau kita bicara insiden ya, ada SOP sehingga penanganan segera dapat ditangani permasalahan atau insidennya ya. Insiden itu bukan masalah sebetulnya ya. Belum tentu insiden itu masalah. Nanti kenapa demikian saya coba sampaikan. Jadi kenapa ada insiden? Ini insiden dalam bahasa risk management ya, bukan bahasa umum. Dia bukan problem atau bukan masalah. Kenapa kok begitu ya? Terus apa itu problem, apa itu insiden? Harus kita tanyakan. Harus kita bedakan. Jadi problem itu ada. Jadi problem itu ada karena ada indikator yang namanya simptom. Jadi simptom gitu ya. Ada yang namanya simptom. Ya. Gejala. Kalau gejalanya berulang, jadi relapsing dalam bahasa Inggris, relapsing atau reoccurring, maka ini namanya problem. Kalau ini nggak ada, dia nggak berulang, insiden nggak. Tapi tetap ini adalah pengajauhan tahan daripada resiko. Jadi secara notasional, kalau kita bicara problem itu adalah pengajauhan tahan dari sejumlah gejala. Jadi I sama dengan 1 sampai dengan N daripada simptom. Maaf, simptom ya, daripada 1 simptom. Nah, ini dia problem. Kemudian kalau kita bicara resiko R1 sampai misalnya R3, ini dia menghasilkan simptom atau gejala tertentu gitu, yang hampir sama. Resiko yang lain terjadi 4 sampai dengan 6, dia ada simptom lagi. Jadi ini saya sebut simptom yang kedua gitu. Nah, simptom ini mengindikasikan adanya problem. Jadi sebetulnya
sadar atau tidak sadar, simptom adalah perwujudan daripada resiko yang terjadi. Misalnya, Bapak suka pusing-pusing, ya, atau suka panas dingin, deg-degan. Nah, itu simptom. Terus kenapa nih? Ini problem mungkin, ya, problem. Mungkin problemnya adalah tekanan darah atau jantung kita, ya. Nah, itu dia. Jadi fenomena-fenomena fisik di industri macam-macam tuh. Kalau tiba-tiba listrik mati, hidup lagi, kita naikin, mati, hidup lagi, itu problem bukan? Di kantornya Pak Felix, mati, hidup, mati, hidup. Problem, Prof, karena ada berulang tadi. Tapi kalau kita kurangi bebannya, nggak mati tuh. Ya tadi lampu yang nyala 4, udah matiin 3, nggak mati-mati tuh. Hah? Itu bukan problem ya, tapi itu insiden. Karena begitu lampunya kita turunin jadi 3, mati ya Pak. Jadi insiden. Karena pada insiden itu pastinya karena memang satu fenomena ya yang atau simptom karena ketidakadekuatan atau sesuatu yang tidak memadai antara beban dengan kapasitas gitu. Biasanya seperti itu, antara beban dan kapasitas. Jadi katakan insiden. Maka dia simple, jadi dikembalikan aja lagi ke posisi semula gitu. Nah kalau problem, wah ini ada masalah nih, problem. Jadi sejumlah risiko yang terjadi, dia membangun problem, Pak. Jadi sejumlah risiko yang terjadi membangun problem. Nah kalau sudah sampai menjadi problem, ada impact-nya, Pak. Maka mengatasinya dengan cara bagaimana? Yaitu kita melakukan yang namanya root cause analysis atau RCA. Pernah belajar RCA, Bapak dan Ibu? Belum, Prof. Baru dengar. Belum ya, ya nggak apa-apa. Jadi ini biasanya adalah satu metode dalam menentukan apa sih sebetulnya akar permasalahan dari suatu problem. Kenapa perguruan tinggi mahasiswanya kok sedikit? Nah, itu problem, Pak. Kenapa mahasiswa tidak mau membuat skripsi? Problem. Bukan insiden ya. Insiden bisa cepat diatasi. Kenapa para dosen tidak lama bekerja di perguruan tinggi saya? Problem. Karena ada resiko yang nggak pernah dikendalikan oleh perguruan tinggi gitu. Jadilah dia problem. Nah kalau problem ini, problem pasti memberikan efek ya. Nah, ini dia adanya di level ini gitu. Emang nggak terlalu. Tapi kan kalau maaf ya Pak, problem tadi saya bilang yang ada di bank pasar dengan di Danamon beda loh impact-nya. Nanti kita akan bahas yang namanya toleran, level toleran. Atau nanti berhubungan dengan disebut risk utility daripada suatu organisasi. Ya, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke sini dulu. Sudah mulai luber ya, capek. Nah, jadi ketika dia jadi problem, nah kita bisa cari apa akar permasalahannya. Ya itu belajarnya nanti lain lagi ya. Nah itu nanti di dunia ini ada 2 metode yang terkenal, namanya Kapner and Tregu. Kapner and Tregu. Pernah belajar nggak ini? Belum ya, Kapner and Tregu. Atau yang dipakai di NASA, namanya Apollo. Nah, ini Apollo. Ini adalah satu problem management best practice di dunia ya. Sebetulnya kalau orangnya cerdas sih nggak pakai Apollo deh, pakai ini juga bisa gitu ya. Tapi ini coba disistematisasikan gitu untuk menjalankan problem management. Ya, oke. Jadi ini problem impact-nya lebih rendah dan disaster.
disaster ini begini Bapak dan Ibu, dia punya impact jauh lebih besar daripada problem. Ya, dia punya impact lebih besar daripada problem. Jadi kalau kita bicara disaster, wah ini dia disaster ya. Kita lihat di sini ya. Disaster itu kita lihat dari perspektif organisasi. Mari kita lihat struktur organisasi seperti ini. Jadi kalau ini adalah CEO-nya, ini adalah departemen gitu ya, departemen. Kemudian ini adalah bagian-bagian dalam organisasi. Maka disaster itu biasanya terjadi di lingkup departemen, ini disaster gitu. Nah, ini disasternya. Dia memberikan impact terhadap produktivitas departemen gitu. Tapi tidak memberikan impact terlalu besar pada organisasi secara keseluruhan. Jadi magnitudenya itu baru sampai departemen aja gitu. Atau bagian. Jadi severity-nya itu atau kedahsyatannya itu adanya di departemen, di level departemen. Sehingga strategi atau contingency plan-nya namanya adalah disaster recovery plan atau disebut DRP. Jadi misalnya departemen logistik punya DRP, finance punya DRP. Dan tentu disesuaikan dengan proses bisnis yang ada di departemen itu, Bapak dan Ibu, ya. Namanya DRP. Tapi kalau impact-nya itu sudah mempengaruhi hampir semua bagian organisasi, maka strategi contingency plan-nya itu namanya business continuity plan atau disebut sebagai BCP. Nah, begitu. Ini kalau sudah pada level crisis. Nah, udah mau berhenti nih. Gara-gara risiko yang terjadi, wah bisa berhenti nih usaha kita ya, bisnis kita. Nah ini kita, karena masih bisa selamatkan loh. Belum berhenti habis nih. Ya, jadi orang itu masih stroke, wah ngap-ngapan. Maka cara merecovery-nya itu dengan BCP. Yaitu dengan BCP. Kita kembali dulu sekarang ke sini ya. Nanti saya minta Anda menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Jadi kita sudah ada di sini tadi, ya, di level crisis. Ini kita punya BCP, kita punya DRP di sini. Wah, dua ya, ini ada dua. Ada dua, yaitu DRP dan BCP. Kalau organisasi itu collapse secara sempurna, maka namanya adalah katastrofi. Kalau ini masih bisa selamatkan Bapak dan Ibu ya. Anda bisa bangun pabrik baru, tambah dana, ya, beli mesin baru. Ini lengkap nih saya menyampaikan materi risk management kepada Bapak dan Ibu. Saya sentuh penerapannya pada industri ya, saya sentuh ya. Nah, jadi Bapak tinggal baca buku lebih lanjut, karena pilar-pilarnya sudah disampaikan. Ya, kita masih banyak nih, karena belum selesai ya, harus disampaikan lagi. Jadi, ketika terjadi disaster, kita melakukan penyelamatan itu dengan apa? Disaster recovery plan. Karena memang, wah, magnitude kerugiannya apa? Oh, masih di sini kok, tidak terlalu berat. Seperti levelnya. Berat juga sih kalau departemen hancur satu kan, betul nggak Pak? Ya, ya. IT bubar gitu.
rusak. Nah, berapa tuh cost-nya ya? Sama kalau prodi bubar gitu, gimana tuh? Atau fakultas bubar itu termasuk loh Pak ya, disaster tuh. Iya, coba betul. logika Anda bawa ke universitas ini ya. Iya. Saya minta setelah Anda selesai ini, monggo bikin contingency plan gitu. Dengan melihat pada cascading impact. Ini kan cascading ya Bapak Ibu ya. Impact-nya itu kemudian di RP-nya gimana? Wah, ini bisa bubar loh Universitas Macung. Ini kita menggunakan BCP. Kita menyelamatkan perguruan tinggi Anda. Bukan main ya. Kadang-kadang belajar di Macung bikin serem ya, serem loh. Bikin serem. Iya. Kecuali kita udah sakit ya, apatis itu. Nggak apa-apa. Bodoh, semuanya bodoh gitu ya. Mau mati kayak, mau hancur, masa bodoh. Nah, kalau situasinya akibat daripada risiko itu hancur lebur, tidak bisa diselamatkan, ini namanya katastrofi. Jadi tindakannya apa? Nggak bisa. Nggak ada lagi contingency plan, nggak ada. Yang ada adalah melakukan reinvestasi gitu. Ulang lagi Bapak dan Ibu dari awal. Misalnya sebuah pabrik, saya nggak tahu apakah dikelompokkan pada krisis atau bukan ya, hancur lebur karena bencana alam ditelan bumi misalnya. Kalau manajemennya masih ada, mungkin itu cuma krisis gitu ya, karena bisa investasi baru gitu. Tapi kalau melihatnya daripada infrastruktur yang hilang sama sekali, itu katastrofi yang bisa diselamatkan. Karena, maaf Bapak dan Ibu mohon diperhatikan, contingency plan itu adalah lebih pada penyelamatan aset. Itu ya. Jadi kalau udah ditelan bumi habis, bukan lagi penyelamatan aset itu. Kita beli atau bangun aset baru, ya, begitu ya. Silakan ada pertanyaan. Jadi senario, kalau contingency itu ada macam-macam senarionya. Ini memang tidak akan disampaikan secara detail pada acara ini karena untuk belajar dari insiden sampai katastrofi itu butuh waktu 3 hari. Jadi menyusun dokumen. Ini dokumen semua ya. Ini dokumen. Ini juga ada dokumennya. Jadi dokumen kita buat sesuai dengan industrinya. Kalau di universitas dokumennya apa? Kalau terjadi bencana, apa itu bencana? Harus didefinisikan dari perspektif risk management. Ya, baik. Oke, Prof. Saya akan Yes, siap. Kalau misalkan Prof berkenan misalkan untuk kami belajar sendiri dikasih satu dokumen misalkan entah itu di RP, entah ini apa, nah, untuk nanti saya kasih dokumennya ya. Contoh dokumen saya kasih ya. Pakai bahasa Inggris ya. Tadinya saya pakai bahasa Madura, tapi nggak ada yang mau pakai bahasa Madura. Ya. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, jadi ini Anda udah punya wawasannya utuh, tapi ada sesuatu yang elementer Anda belum dapat nih dari tadi. Udah loncat tadi kita nih. Ini catat dulu ya, nanti baru atau saya tulis di tempat lain. Monggo. Tapi ini udah bisa ini ya Bapak Ibu dapat diterima ya. Ya, wah, ini. Ya, saya akan bicara gimana sih kok sampai kita bisa membuat ERP, BCP ya. Ini caranya ada nih. Nah, baik. Jadi gini. Sebelum ke sana kita membahas dulu yang dimaksud dengan ini dia ya. Jadi mari kita lihat lingkup daripada risk management. Saya nggak mau definisikan risk management, Bapak dan Ibu udah tahu lah itu. Jadi ada 2 kegiatan utama di dalam proses-proses yang dilingkupi atau ada dalam risk management. Jadi risk management itu adalah apa? Proses ya. Saya balik lagi sedikit ya. Ada 2 proses utama. Yang pertama namanya risk identification and assessment.
Ya. Yang kedua, ini yang dinamakan risk analysis gitu. Terus apa nih output kalau proses itu kita jalankan, saudara-saudara? Risk identifikasi tadi, Pak. Kita identifikasi risiko, kita masukkan ke dalam risk register. Risiko ini ada. Tadi kita bahas ya, udah ya. Jadi kita identifikasi, kita masukkan. Kemudian kita juga melihat satu persatu risikonya nih. Misalnya R1. R1 ini kalau terjadi impact-nya apa gitu ya, impact-nya. Gitu ya. Ini namanya assessment. Baik, kembali dulu sebelum terlalu jauh. Mari kita lihat dialektika proses dalam risiko. Kenapa risiko itu terjadi gitu ya. Bahwa mari Anda menyimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan definisikan karena nanti Anda nggak punya pemahaman yang utuh gitu. Silakan mendefinisikan. Jadi risiko itu ada ya. Tadi saya katakan karena objektif gitu. Ya toh? Maaf. Jadi risiko ada karena objektif. Tapi berbasis pada objektif tadi, risiko itu ada karena ada kerawanan. Atau yang disebut vulnerability. Ya. Ada kerawanan. Ini adalah definisi risiko dari perspektif kontrol. Jadi kalau ada risiko I, dia tidak punya padanannya, nggak ada apa-apa di sini, kosong, ini dia rawan loh. Maka objek, jadi gini, kalau kita melihat suatu objek atau aset, ya aset itu bisa berupa proses ataupun yang bukan proses, jadi non proses gitu ya. Itu dia pasti ada risikonya loh, ada risikonya. Nah, kalau aset tadi tidak dikendalikan, apa risiko seperti tadi tidak dikendalikan, maka dia jadi vulnerable, rawan. Misalnya rumah kita itu kan aset, ada pintunya loh, tapi nggak digembok, ada risiko kecurian. Karena tidak digembok, maka dia rawan gitu. Jelas ya? Akibat rawan tadi, maka ada ancaman. Monggo. Ya. Nah, ancamannya apa? Pencuri. Pencuri ini akan mengeksploitasi kerawanan tadi. Jadi dia akan exploit kerawanan tadi. Sehingga timbul apa? Timbul yang namanya loss. Nah, ini dia. Kita kecurian, Pak. Ini kembali kepada dialektis elementer daripada risk management ya. Jadi kalau ada yang rawan, wah, bisa dieksploitasi. Tapi kok ada yang rawan tidak terjadi impact, kenapa ya? Misalnya, seorang ibu, jangan ibu deh, seorang wanita naik Metro Mini ya, kalau naik Metro Mini ya, pakai rok mini, wah, kemudian pakai galung emas, gelang emas. Dia naik kalau di Malang ada Metro Mini ya, ada apa ya? Ada angkot. Dia naik angkot. Biasanya yang lewat dari situ pasti dianiaya, dicuri dan sebagainya. Tapi kok ibu itu aman-aman aja sampai tujuan gitu, atau perempuan tadi kok aman aja, kenapa ya? Karena meskipun
Iya, karena ancaman itu ada, tapi tidak di-trigger untuk bisa menimbulkan impact tadi gitu. Jadi bisa terjadi. Jadi maaf, rumah Bapak mungkin wah nggak dikunci nih, lupa ya. Tapi kok nggak ada yang masuk kan begitu ya. Itu kebetulan aja tuh. Sebenarnya tuh rumah rawan loh. Kebetulan. Iya kebetulan gitu ya. Atau serahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana tuh jawabannya? Saya mohon maaf ini. Jadi mogok. Jadi mohon izin ya. Aduh, saya nggak berani ngomong deh nanti Bapak. Saya dilaporin polisi lagi nanti ngomong. Atau ada yang nyerbu ke rumah saya, ke kantor saya. Wah, ini anti agama nih katanya. Anti agama. Serahkan kepada Tuhan. Kalau kita nggak berusaha ya mohon izin. Iya. Gimana Pak? Kebetulan aja nggak ada yang nyolong ke rumah kita. Betul nggak ada yang ngawin. Tapi secara dialektis rawan itu, ya kan? Rawan. Kebetulan aja probability tidak sama. Atau memang orang yang di mobil itu, di angkot itu nggak ada niat gitu ya, bodoh lah mau ngapain? Ya kan nggak ada niat begitu. Nggak ada, kalau dalam ilmu hukum tidak ada manstreanya gitu untuk berbuat kejahatan. Tapi ada loh, itu rawan banget gitu. Anda ujian multiple choice, ya resiko gagal karena Anda nggak belajar, Anda rawan. Tapi kok lulus gitu ya? Nah, karena Anda luck aja gitu. Sehingga Anda memilih jawaban-jawaban yang benar. Betul nggak? Itu dia. Jadi semoga nanti kalau, nggak tahu nih ujiannya apa ya, tertulis apa? Ujian proforma ya? Multiple choice, Prof. Nanti bisa dikombinasikan sih, Prof. Oh gitu. Ya. Yeah. Ya, coba ngerasain soal risk management ya. Kalau risk management operasional mah gampang. Yang berat itu risk management finance ya. Pernah satu orang profesor ikut ujian saya, seorang guru besar dari satu perguruan tinggi terkenal di Jawa Tengah. Negeri lagi perguruan tingginya ya. Tiba-tiba marah. Profesor itu dia keprak meja dan dibanting. Saya sudah tidak bisa begini kuantitatif. Saya bilang, Prof, ini bukan saya yang bikin, dari Amerika nih. Kalau saya cuma pengawas nih, penyampai gitu. Udah buat kamu aja nih gelar profesor saya, digituin saya Pak. Marah-marah. Jadi itu pengalaman ya. Dan banyak teman saya profesor juga kalau mau ujian dia bilang gini, Ji, lo jangan, gue nggak lulus nih, harus lulus dong katanya. Karena saya juga murid dia juga ya, karena saya belajar ilmu lain sama dia gitu. Saya ikut S3-nya yang lain gitu. Wah gimana nih? Iya deh Prof, saya bilang gitu. Nah, baru dia mau ikut ujian. Karena saya kalau soal ujiannya susah ya, saya bilang nih kalau lu saya sembah nih. Utamanya di ujian-ujian yang berhubungan dengan keuangan ya, wah bukan main. Nanti kalau mau lihat boleh ya, mau enggak. Risk management keuangan itu, waduh. Satu soalnya kan kalau ujiannya 3 jam, jumlah soalnya 50. Satu soal udah 1 jam, kalau nggak tahu gitu. Karena melibatkan statistik. Jadi harusnya udah pinter banget. Makanya saya kalau mengajar manajemen keuangan, saya bilang, ada stadiumnya. Stadium 1 itu namanya Eling. Jadi Eling, Anda harus Eling dulu. Eling terhadap apa? Terhadap best practice dan konsep. Kedua, stadiumnya itu adalah stadium mabuk. Mabuk itu artinya apa? Anda mengerjakan soal yang 1 soal 1,5 jam, jadi cuma 5 menit. Nah, udah 5. Jumlahnya 3.000 soal latihannya. Nah, kalau sudah mabuk, baru kesurupan. Kesurupan itu sudah mengerjakan soal 5.000 soal lebih, baru menghadapi ujian. Karena ujian itu mahal bayarnya. Daripada gagal terus, kan begitu ya. Jadi Anda kesurupan dulu. Nah, saya bilang begitu. Pertama kalau saya ngajar information system gitu ya. Karena susah lulusnya information system. Jadi baik di Indonesia maupun di Asia Pasifik itu susah lulusnya. Saya bilang ke Anda di level apa nih? Wah saya nggak tahu nih. Wah saya bilang Anda eling dulu ya, belajar perspektifnya. Nah itu baru mabuk, baru kesurupan, baru ikut ujian ya. Ini bukan buat kelas ini main. Mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Baik. Amin. Iya, jadi kembali kepada tadi assessment ya, assessment. Tadi ini konsep
atau dialektis daripada kenapa kok resiko itu terjadi. Nah, assessment itu lebih memastikan impact-nya. Jadi kalau ada sebuah gardu listrik misalnya, itu terbakar, itu impact-nya apa? Seberapa jauh dia memberikan dampak pada produktivitas monogen industri dan juga penerangan rumah tangga. Atau kalau server daripada suatu core sistem bank itu down. Down-nya berapa lama? 1 jam, 2 jam, 1 jamnya berapa? Kalau di Amerika ternyata kalau 1 jam itu, waduh, sampai $400.000, Pak. Kalau 2 jam, ya mungkin linear aja lah, kalau $1.000. Tadi ada namanya impact-nya ya, kalau di bank-bank dengan skala menengah ya, padahal kalau bank-bank besar, waduh bukan main impact-nya. Ini namanya business impact. Sehingga kita melaksanakan namanya kajian tadi, business impact analysis. Terhadap aset operasional kita yang mendukung kegiatan organisasi ya. Ya kita tahu nih peta kalau aset ini server berapa dampaknya. Kalau aset berupa printer atau berupa kantor yang terbakar atau bahkan data centernya habis, itu ada impact-nya. Ini semua adanya dalam kajian namanya business impact analysis. Nah, berdasarkan itu baru kita menentukan strategi of recovery. Nah, ini yang disebut di dalam bahasa operasional contingency plan gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini Bapak dan Ibu? Udah capek ya? Disiramin terus. Luber nih. Tapi makin kelihatan kan risk management itu ya. Jadi kita identifikasi risiko, tahu nih impact-nya bagaimana, baru tentukan strategi recovery. Makanya tadi saya bilang, ada 3 stadium, pre-event, event, dan post-event. Itu semua di-drive oleh pre-event. Anda akan punya contingency plan yang bagus kalau Anda tidak analisis di depan, dalam pre-event. Ya, Pak Roni ya, monggo tanggapannya Pak Roni. Ya, Prof. Jadi memang kalau saya sendiri profesionalnya di keuangan, Prof. Jadi ya, bagus tuh. Mengajar mata kuliah keuangan. Ya, jadi di keuangan sendiri resiko itu memang menemukan formulanya khusus untuk resiko ya, bukan return ya. Kuantitatif ya selalu ya. Ya, ada periodenya, Prof. Jadi waktu awal mungkin hanya sederhana seperti apa tuh menggunakan standar deviasi. Iya. Kemudian mulai berubah lagi, ada ditambahkan sama William Sharp itu ada alfanya lagi supaya lebih detail lagi. Bahkan yang terakhir menggunakan APT itu ya, Prof ya. APT itu arbitrage pricing theory. Jadi memasukkan ya macam-macam teorinya ya. Ada capital asset pricing. Yang unik selalu dibebaskan mana kamu mau menghitung pakai yang mana. Karena memang tidak ada angka pasti di keuangan yang membuktikan bahwa yang paling benar angka risiko yang mana teorinya. Iya, ya macam-macam. Nanti apalagi kalau kita bicara business valuation ya, kemudian investasi kita terkait dengan proyek, bagaimana kita menghitung itu secara kuantitatif sehingga kita bisa mengambil kebijakan go or no go gitu ya. Apakah itu dengan menggunakan NPV, ROI, atau payback period yang paling sederhana itu sih, ya. Dan banyak yang lain. Tapi jelasnya kita nggak mau rugi, kan gitu ya Pak? Betul. Jadi manusia mencari jalan tuh, sehingga meyakinkan investor, monggo Pak, ya ruginya sekian lah, dicoba aja, yang begitu ya. Nah, monggo dicoba, gitu. Makanya kita bikin model, gitu ya. Model yang bisa membuat kita mengambil keputusan, kan begitu ya. Nah, ini di dalam keuangan memang kuantitatif. Tapi kalau di operasi,
itu banyak SOP dan teknologi, Pak. Maka tadi saya bilang, PT Bukit Asa menggunakan software tuh, Pak, dalam mengendalikan risiko mereka. Mengendalikan aja loh. Tidak melakukan apa-apa software itu. Karena kalau mau diintegrasikan dengan teknologi bisa. Cuman ya saat ini teknologi yang tersedia hanya berupa yang namanya redundancy teknologi namanya. Ya, redundancy teknologi. Jadi backup. Misalnya tadi data center tidak berjalan atau down. Apa nih segera bisa mendukung proses bisnis? Dibuatkan namanya DRC. DRC itu juga melalui berbagai metode dari mulai yang investasi yang mahal sampai nggak punya modal juga ada, Pak. Nggak pakai modal. Jadi strategi kontingensi itu bisa tidak bermodal. Wah, gitu ya. Jadi kalau seorang pria menikah, kemudian dia menikah lagi gitu ya tanpa modal, itu kontingensi juga ya. Yang ini meninggal ya. Istri yang kedua orang kaya misalnya, itu nggak pakai modal. Di dalam dunia industri juga begitu, namanya reciprocal. Jadi caranya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada DRC, ini suatu DRC perusahaan A, ini perusahaan B gitu DRC-nya. Nah ini menjadi DRC-nya perusahaan A, ini juga begitu gitu. Dia nggak investasi apa-apa. Ini yang disebut strategi reciprocal di dalam reciprocal ya, contingency plan. Jadi kalau banjir saya pindah tempat kamu ya, iya. Kalau kamu banjir pindah tempat saya, itu reciprocal. Tapi jangan dipakai yang enggak loh reciprocal. Bahaya. Nanti kita kembali ke zaman sebelum Nabi kan begitu ya. Kalau pakai itu dipakai tempat lain. Baik. Jadi akal kita itu bisa liar ya. Tapi yang mengendalikan akal adalah norma gitu. Jadi kalau ada norma tidak liar dia. Nah, ini saya kok jadi masuk ke filsafat ya, mohon maaf. Baik, saudara sekalian, tadi kita bicara bagaimana risk assessment itu mengarahkan kita pada strategi recovery. Ya, baik, berarti kita sudah masuk atau menyelesaikan tahapan pertama daripada proses di dalam risk management. Yang kedua apa? Risk analysis. Jadi kalau kita sudah tahu risikonya pada yang kita dapatkan melalui stadium yang pertama ini yaitu risk identification assessment, kita akan mendapatkan namanya risk treatment plan atau disebut juga risk response plan-nya melalui kegiatan risk analysis. Jadi kontrolnya apa gitu. Nah, ini kita bisa menemukan kontrol itu setelah kita melakukan risk analysis. Jadi output daripada risk analysis adalah menghasilkan mekanisme kendali. Jadi contohnya begini, Pak. Kalau saya tahu bahwa ada risiko kebakaran di kantor ruangan saya, maka saya berpikir, wah sejauh mana impact-nya? Itu risk assessment gitu. Jangan lama-lama kalau kebakaran. Begitu mulai ada asap, maka segera misalnya apakah itu air itu mengucur dari apa itu they call it the sailing, apa bahasa Indonesianya, plafon ya, dari bukan plafon ya. Apa ya kalau jadi sebelum kalau ke dalam, kalau orang Inggris bilang strap, kalau ini kan ada internetnya ya, namanya ya. Apa sailing kalau bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya apa? Langit-langit itu, Prof. Atap. Ya, mungkin ya. Pokoknya ada ya. Lampunya gitu. Iya, tempat nempelnya lampu itu ya. Tempat nempelnya lampu. Ini saya tanya kepada Bapak. Kita pasang namanya apa itu yang bisa menyemburkan air ya, namanya sprinkler ya, Pak ya. Ya. Sprinkler. Saya mau tanya, sprinkler itu sarana mitigasi resiko
atau mitigasi impact. Sprinkler. Impact. Iya, betul, Pak. Kenapa? Kenapa dikatakan impact? Karena jadi sprinkler kan di atas ya, naik floornya, dia mengucurkan air gitu. Iya. Karena diharapkan begitu air turun, api mati tidak bertambah luas kebakarannya. Nah, mitigasi risikonya apa, Pak? Untuk ruangan tadi, Pak dan Ibu? Basah, Pak. Monggo, kenapa? Basah. Ruangan jadi basah, jadi banjir. Enggak. Iya, tapi mitigasi risikonya apa yang bisa kita gunakan sebagai sarana kontrol supaya tidak terjadi kebakaran? Menjauhkan dari barang yang ini, Pak. Satu, apa ya coba? Jadi dia berupa apa ya? Ayo Bu Santi. Menjauhkan dari barang-barang yang mudah terbakar. Apanya yang dijauhkan? Ada penempatan khusus, jadi kalau untuk ada kertas yang mudah terbakar, penempatannya kabinetnya juga khusus gitu. Ya, itu artinya apa? Kita kalau kita mengatur, kita menggunakan apa ya, Bu? Kita menggunakan apa untuk mengatur? Kita menggunakan SOP. Jadi di kantor kita itu ada SOP yang dijalankan untuk memitigasi risiko. Dianggap tadi tuh, jangan menempatkan barang-barang yang sudah terbakar dalam ruangan, misalnya begitu, ya. Itu mitigasi risiko. Apalagi kalau kita menempatkan fire extinguisher, bahasa Indonesianya apa ya? Alat pemadam kebakaran ya, apam namanya ya, bukan apem ya, kalau apem lain lagi nih, ini apam. Ini udah siang jadi kayaknya pada lapar kasih makan. Jadi apam itu termasuk apa ya? Perwujudan daripada apa? Mitigasi resiko. Ya, jadi termasuk enggak. Apa? Ya. Bukan, dia adalah kontingensi. Untuk kontingensi, Pak. Ya. Apam. Kan begitu kebakar, Bapak monggo narik, Pak. Itu alat tadi kan Bapak tarik, semprotin gitu. Iya. Terus apa lagi yang bisa menjadi mitigasi? Kalau tadi itu semuanya yang kita omongin barusan adalah yang untuk kontingensi plan ya. Kalau mitigasi. Nah, yang berhubungan dengan monggo Pak. Kalau mitigasi misalnya membuat titik kumpul misalnya, kalau misalnya terjadi kebakaran atau disaster harus itu udah kejadian, Pak. Udah kejadian kan, Pak. Ini kan kita bicara pre-event. Coba Pak Ironi ya. Anda harus berbalik-balik tuh otaknya barusan, berbalik. Berbalik-balik. Nggak sadar. Jadi bahaya kalau otak itu terputar-putar ya. Wah. Kayak di film ada kan itu terputar. Ya mungkin termasuk SOP K3 itu Pak ya. Boleh ya, keselamatan kerja boleh. Iya. Terus apa lagi? Ergonomiknya kan juga boleh ya, menerapkan ergonomik dalam lingkungan kerja kan begitu ya. Terus apa lagi coba? Bapak cepet dong Ibu lihatnya. Ini baru yang kecil-kecil nih. Mungkin kalau di keuangan, stop loss gitu ya, membuat rencana stop loss. Jadi kapan harus berhenti investasinya gitu ya. Iya, tapi itu kontingensi loh, Pak. Itu kontingensi, Bos. Kan Bapak udah ngucur-ngucur terus. Iya kan? Nah, misalnya mau izin, Bapak memastikan bahwa kalau di ruangan itu dibangun dengan bahan anti kebakaran. Ya. Jadi, Anda kan Pak, maksudnya dinding itu dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Itu mitigasi risiko, Pak. Ya. Begitu logika operasional. Jadi kita ini selalu menginjakkan kaki kita di bumi, jangan kayak dewa. Dewa kan kalau dewa mah sakti ya. Dia cuma begini aja orang jatuh gitu ya. Kita harus begitu. Jadi konsep kita boleh canggih nih. Dari tadi kan canggih ya. Bagaimana implementasinya?
Bapak tahu ketika Amerika meluncurkan Apollo ya, itu waduh saya baca dan juga saya melihat filmnya. Bukan film bohong loh Pak. Ini film dokumenter. Itu perundingannya iya untuk menerima konsep dari namanya Airfield Flank yang disebut sebagai teori, bukan teori, jadi konsep rendezvous namanya. Jadi rendezvous itu ketika Apollo dengan lunar modulnya itu turun ke permukaan bulan, dia kan harus balik lagi nih, ketemu lagi, itu sulitnya bukan main. Itu maaf, mungkin 2 tahun baru disetujui itu oleh tim NASA untuk digunakan sebagai mekanisme pendaratan manusia di bulan dan kembali lagi ke bumi. Itu konsep loh semuanya, tapi dia dibuktikan gitu. Dibuktikan terus secara operasional gimana? Nah, itu tantangannya, Pak. Wah, itu mengerikan loh, Pak. Sangat mengerikan kalau Bapak ikuti ya, bagaimana NASA merancang itu. Waduh, serba nekat tuh sebetulnya, Pak. Resikonya gede banget loh. Cuman dijalankan juga, kenapa? Karena Presiden Kennedy pada saat itu mengatakan, sebelum dekade 70, kita harus mendaratkan manusia di bulan. Itu omongan. Akhirnya yang bersangkutan kan meninggal tuh ya, dilanjutkan oleh Presiden Nixon, akhirnya juga jalan ya. Itu bukan main, Pak. Itu waduh, risk management-nya. Ngeri, Pak. Kalau kita belajar risk management, ngikuti program NASA, Apollo, mengerikan. Tapi ya publikasinya kan bagus terus, tapi Bapak lihat banyak yang meledak kan begitu ya. Nah, sekarang ini ada namanya SpaceX. Pernah dengar ya, Pak, SpaceX? Nah, itu juga betul. Itu juga nggak sembarangan, meskipun sekarang itu banyak pengorbanan juga, Pak. Meledak di atas, meledak di bawah. Tapi sekarang mereka sudah bisa mulus meluncurkan sesuatu ke angkasa luar, balik lagi itu dia. Tapi dengan kembalinya itu tegak, berdiri lagi di atas lapangan. Wah, hebat itu, bukan main. Kemarin mereka meluncurkan mobil ya, sama boneka manusia untuk sampai ke Mars gitu ya. Jadi itu perkembangan itu resiko semua, diperhitungkan resikonya. Jadi variabel-variabel yang digunakan risk management itu lebih kuantitatif. Baik, satu lagi yang ingin saya sampaikan untuk melengkapi pengetahuan risk management ini adalah, ini saya hapus ya. Ini sudah ya Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan. Ini gambar ini saya hapus ya. Ya, siap, Prof. Saya akan bicara strategi di dalam kita menghadapi risiko. Wah, ini yang menarik nih. Kalau tadi kita udah bisa menanganinya, sekarang gimana sih menghadapinya gitu. Di awal itu kita hadapi loh. Nah, kalau kita mengidentifikasi risiko, strategi yang pertama ada namanya strategi yaitu strategi ignore, saudara-saudara. Ignore. Tahu kan artinya ignore? Ignore itu artinya abaikan. Waduh, jadi risiko kok diabaikan gitu ya. Padahal konsep tadi mengatakan begitu ada risiko kita kendalikan. Ini kita abaikan saja deh. Kenapa diabaikan? Nanti kita agak terlambat sedikit, ya nggak apa-apa ya. Masih suka kan? Masih enjoy ya? Ya. Kayak nonton film India misalnya kalau. Jadi ignore itu diabaikan, Pak. Tidak kita masukkan ke dalam risk register. Wah. Jadi kita tidak masukkan. Jangan masuk. Kenapa kok kebijakannya begitu? Kira-kira kenapa ya Bapak dan Ibu ya? Ayo berpikir dong. Jadi saya ingat acara itu yang di TV ini. Wah, saya jadi bingung. Karena di awal tadi kan konsep saya kalau ketika kita sudah objektif ya langsung mengelis ini kan, mengelis resiko-resiko. Ini kok malah diabaikan? Iya, diabaikan. Nah, ini strategi nih. Karena kalau Anda maaf, silakan. Tidak mengganggu tujuan, jadi nggak ngefek gitu. Sama itu betul. Ya. Tapi ada di dalam risk management ini kita harus punya
indikator kuantitatif namanya ya. Selalu berpikir kuantitatif. Jadi kenapa dia tidak dimasukkan? Karena impact-nya terlalu kecil, Pak. Ya, impact terlalu kecil. Sehingga dia jauh di bawah yang disebut sebagai risk toleran kita. Aduh. Maaf, ini harus tahu nih toleran ya. Atau disebut juga sebagai risk appetite organisasi. Nah, ini dia. Contohnya, saya punya proyek, Pak. Nilainya $1 juta. Resiko kehilangan sebuah tang yang harganya cuma 30.000, nggak saya masukin dalam register saya, ngapain? Wong cuman tidak sampai $0,5 kok, ya. Tapi risiko itu ada loh, betul nggak? Ini namanya risk appetite atau restoran saya dalam proyek. Oh, berapa? Harus dihitung. Wah, risk toleran saya misalnya 10% daripada anggaran proyek. Jadi kalau proyek saya $1 juta, maka nilai risk toleran saya adalah $100.000. Sehingga untuk aset yang, sehingga untuk impact yang menimbulkan kerugian, maka kalau diagregasikan, dia harus di bawah atau sama dengan 100K. Itu menjadi risk appetite organisasi kita terkait proyek tadi. Jadi kalau dia cuma $0,5 nggak masuk, ya, maka itu disebut ignore. I ignore it. Yang kedua, namanya adalah accept. Strateginya namanya accept. Dengan melihat pada impact-nya, kalau impact itu masih dapat diterima sesuai dengan anggaran atau budget risiko risk appetite kita, monggo. Misalnya tadi, kalau kehilangan server harga $10.000, oke, saya terima risiko itu karena saya punya anggaran untuk mengcover gitu. Saya mau izin ya, di sini agak ada azan, jadi saya berhenti dulu ya karena mengganggu suara nanti. Ya, maaf ya. Ya, saya just for masih sedikit lagi kok selesai ya. Ya, siap, Prof. Ini soko-soko di dalam risk management, soko. Kalau kata orang Jawa, soko itu artinya pilarnya ya. Nah, ya, monggo. Mohon izin, ini saya tarik dulu ya. Oke, stop share. Now we go.
Ya, yang ketiga dari ini ada strategi yang namanya mitigate atau kita kontrol. Sebut strategi mitigate atau kontrol. Jadi kalau ada resiko, misalnya resiko I ini kita kendalikan dengan kontrol I. Tujuannya adalah untuk mereduksi daripada probability-nya ya, mereduksi probability-nya untuk terjadinya risiko tadi. Misalnya, wah, ruangan kerja Pak Felix isinya barang-barang berharga gitu ya. Nah, ini gimana nih? Kita kendalikan risiko ada orang yang tidak bertanggung jawab masuk gitu ya. Oh, gimana? Kita kendalikan dengan CCTV gitu. Atau kita taruh satpam di depan ruangannya Pak Felix ya, yang badannya gede. Jadi kalau masuk nggak jelas diborgol gitu ya, diborgol. Nah jadi ini strategi mitigasi atau kontrol. Tapi akibatnya apa? Kalau kita beli CCTV, nantinya ada biaya, kan gitu ya, biayanya. Jadi ini namanya cost of risk ya. Terus gimana cost of risk itu? Cost of risk itu secara aksioma tidak boleh jadi risk cost ya, risk cost harus lebih kecil daripada impact ya. Itu aksiomanya. Jadi misalnya, wah di ruangan itu cuma sebuah server yang harganya cuma misalnya $4.000 ya. Wah, kita jagain tuh, jadi di ruangan itu ya, asetnya server, macam-macam tuh. Kita menggunakan layering security, yang harganya misalnya biayanya itu $30.000, $30.000. Wah, berarti itu tidak memenuhi kaidah biaya resiko. Jadi biaya resiko itu harus lebih kecil daripada impact-nya. Ya begitu ya. Jadi selalu begitu. Nah, ini jangan sampai diartikan yang jelek-jelek nih mengenai biaya risiko ini. Ya. Biaya risiko bangsa Indonesia kena COVID, wah meninggal. Nah itu dia. Itu masuk biaya risiko ya, nggak apa-apa. Yang penting kan kalau mati itu kan satu hal yang tidak ternilai ya, meninggal ya. Oh, biarin meninggal, nggak banyak ini kan misalnya. Jangan begitu cost-nya. Nah, yang keempat itu ditransfer atau melalui pendekatan namanya asuransi. Makanya kalau misalnya Universitas Mak Chung itu ada asuransi kebakaran gitu. Itu kerjasama dengan providernya atau asuransinya. Bayar. Itu kalau terjadi kebakaran, klaim. Diklaim lagi. Ya. Data hilang, diklaim. Kalau Indonesia nggak ada yang mau tuh ya asuransinya. Kecuali di Amerika. Ya. Yang kelima, namanya avoid. Ya, avoid. Jadi resiko itu ada sumbernya ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau Anda datang ke, misalnya, aku ingin jadi orang kaya, bermain bursa di pasar bursa, Anda itu sedang mendekati sumber resiko loh. Ya kan? Anda bekerja, ada risiko apa kalau Anda bekerja? Macam-macam. Di jalan. Ya boleh. Tapi yang paling berhubungan dengan tempat Anda bekerja, misalnya apa? Yaitu di PHK ya, di PHK. Itu risiko loh. Jadi sumber risiko di PHK itu di mana? Di tempat kita bekerja gitu. Jadi Anda kalau supaya jangan dipecat, bagaimana caranya? Yang paling ekstrim adalah Anda tidak bekerja, nggak bakal dipecat nanti. Menjauhi sumber risiko. Iya, kalau Anda wah saya bisa kok nggak dipecat, tetap ada di perusahaan itu, pasti suatu saat akan dipecat kalau Anda nggak benar. Iya. Tapi kalau supaya pasti tidak dipecat, ya jangan di situ. Anda nggak mau bangkrut, jangan apa? Jangan investasi. Jangan bisnis, ya kan? Betul. Nggak mau bercerai, jangan berumah tangga, ya.
Cara-cara lain. Ya, karena ada risiko bercerai. Dalam sistem rumah tangga itu ada risiko bercerai. Kalau Anda berada pada risiko, sumber risikonya ada kemungkinan ketika P menjadi satu. Ya. Ya, tidak mau masuk neraka. Caranya bagaimana? Jangan berbuat dosa. Jangan apa? Jangan. Kurang jelas Pak, yang keras saja Pak. Jangan berbuat dosa. Oh, tidak berbuat dosa ya. Roni. Jangan beragama, Pak. Jangan hidup itu ekstrim. Jangan hidup itu ekstrim nanti. Nah, jangan beragama tadi yang benar ya. Jangan beragama. Karena kan ini beragama itu adanya di sistem, adalah sistem, Anda di sini gitu. Ada surga, neraka, kitab suci, nabi. Nah, supaya Anda tidak kena sumber risiko ini, Anda keluar di luar sistem gitu. Ini maaf, ini kan logika linier kan. Jadi sumber risikonya kita hindari gitu ya, bukan main ya. Makanya risk management itu kadang-kadang membuat kita mengambil kesimpulan-kesimpulan linier ya, karena kita menggunakan dialektis kita untuk mengambil kesimpulan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan identifikasi dan strategi tadi, di suatu organisasi nanti dia akan punya namanya risk map, ya, ada risk map-nya. Jadi risk map itu bentuknya seperti ini. Saya akan bertanya dulu mengenai strategi dalam mengatasi risiko atau mitigasi risiko ya. Ingat loh, risiko harus dikontrol, tapi itu adalah bagian daripada strategi mitigasi ya, atau strategi kontrol. Ya. Jadi belum tentu semua risiko itu kita kendalikan. Juga belum tentu semua risiko itu kita kita menerapkan risk management, belum tentu. Day to day operation kita mungkin kita outsource. Misalnya kita bicara risiko logistik. Ya, risiko logistik yang ada di perusahaan itu bisa kita pindahkan ke orang lain loh Pak, ke perusahaan lain gitu. Itu melalui melalui yang namanya outsourcing, ya Pak ya? Itu melalui outsourcing. Outsourcing. Betul. Jadi Bapak misalnya kerjasama dengan Pandu Siwi, itu perusahaan outsourcing ya. Pak, tolong Bapak kelola proses kelogistikan di organisasi saya. Nah, itu termasuk kegiatan yang berhubungan dengan transfer risiko dalam yang merupakan strategi dalam mengelola risiko. Jadi risiko itu tidak selalu harus kita kelola sendiri, banyak jalan yang lain gitu ya. Banyak jalan yang lain. Baik, jadi kalau dilihat secara utuh dari mulai identifikasi risiko sampai risiko itu udah nggak bisa kita kendalikan dan dia menjadikan dampak, kita sudah punya cara-cara penanganannya, ya. Jadi cara-cara penanganan itulah yang disebut sebagai secara umum adalah risk management. Nah, itu risk management. Jadi risk management dari ujung ke ujung ya. Saya kan mungkin itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, sebetulnya banyak hal lagi yang lain yang bisa Bapak Ibu tanyakan dalam acara ini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup acaranya ya. Monggo. Ya, saya tidak bertanya, cuma saya ingin apresiatif saja, Prof. Jadi saya paham dengan alur Prof. Fauzi, karena Prof. Fauzi memberikan tonggak-tonggak tadi ya, ide dan seterusnya begitu. Cuma saya ingin mendapatkan bukan kepastian atau tentang ini Prof, mengenai sebentar saya buka tadi ya, pre-event dan post-event. Dari penjelasan tadi saya merasa bahwa effort yang lebih tinggi justru di post-event ya Prof ya, effort yang dikeluarkan. Jadi begini, sebetulnya ya effort itu dari kalau kita lihat di pre-event itu kan kita mengendalikan nih Pak, ya kan, supaya jangan sampai risiko ini jadi event gitu ya. Ya. Nah, di situ juga ada investasi seperti tadi, kita macam-macam strateginya tadi.
Dari mulai yang kita mengabaikan sampai kita pindahkan ke orang lain, pihak ketiga gitu ya, orang lain. Nah, effort di contingency plan itu memang pasti ada tujuannya, yaitu mengurangi dampak ya ketika risiko dengan bisa dikendalikan nih, meleduk dia. Memang betul, sehingga consideran biaya itu lebih banyak di iya, karena strategi penanganan kalau terjadi bencana gitu ya. Tadi kita sebut resiliensi ya, karena terkait dengan bisnis kan gitu ya. Nanti itu bisa di drill down atau diturunkan pada strategi resiliensi operasi misalnya kalau di perusahaan. Itu pasti akan beda-beda ya, departemen human resource dengan departemen manufacturing akan beda di recovery-nya ya, itu strategi recovery-nya. Tapi semua itu tidak lepas daripada evolusi daripada resiko ya. Dari belum kita dikenal, setelah kita dikenal, sampai dia mengganggu daripada kegiatan operasional kita. Itu semuanya risiko, cuma dalam bentuk yang lain dia tetap dia bergerak. Jadi mengerti ya, itu artinya. Ya, jadi sebagai suatu entity dia bergerak terus. Dia itu kalau diikat dia ngejelepat terus. Kalau kita nggak bisa ngikat dia lagi, meleduk dia. Ya, jadi ibarat singa liar, kalau singa itu bisa kita kendalikan, kita kasih kandang, suatu saat dia berusaha mau keluar terus loh. Nah, ketika kandang itu tidak bisa kuat, Anda dimakan oleh singa itu. Nah, bagaimana? Terima kasih, Prof. Terima kasih itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin dari Bu Santi atau yang lain. Kalau tidak, silakan dari ibu-ibu. Tidak. Membahas ya sesuatu yang berhubungan dengan human resource management. Ada sertifikasi namanya Certified Human Resource Management dan ada yang sertifikasi CHRA gitu ya, Certified Human Resource Analyst. Jadi lebih kepada analisa nanti yang mengarah kepada kebutuhan sumber daya, kemudian hal-hal yang terkait dengan convenience ya daripada pegawai ya. Jadi kita juga bisa nanti melakukan analisis misalnya yang berhubungan dengan turnover ya atau kepuasan karyawan. Jadi sertifikasinya itu namanya CHRA. Kalau Human Resource Management lebih daripada memastikan bahwa siklus di dalam human resource management dari mulai rekrutmen ya, kemudian memastikan ya atau maintenance daripada karyawan ya dalam hal ini, kemudian juga berhubungan dengan development ya, bagaimana pembangunan skill set yang melekat pada karyawan gitu. Jadi mungkin lingkupnya bisa seperti itu. Jadi saya sudah kelihatan ya materinya ini. Sudah, Prof. Iya. Karena materi banyak bahannya dari Amerika, jadi banyak menyangkut undang-undang di Amerika gitu. Jadi kita akan hanya bahas yang sesuai dengan situasi di Indonesia. Jadi memang human resource management itu adalah satu bidang studi yang ada di domain manajemen ya. Jadi secara umum kalau kita bicara manajemen itu dimulai dengan apa Bapak? Kalau kita bicara manajemen itu dimulai dengan apa ya? Planning. Iya, dimulai dengan kegiatan planning. Lanjutannya apa? Waiting. Organizing. Itu manajemen umum ya. Ya oke. Planning, tapi itu organizing, actuating ya, motivating itu bentuk manajemen umum.
Tapi kalau yang lebih spesifik ya, lebih kepada kegiatan bagaimana kita melakukan perencanaan, terus apa ya Bapak dan Ibu setelah perencanaan? Pengadaan. Mencari SDM-nya. Mencari SDM-nya. Ya, tapi ini belum ke SDM. Coba ke umum dulu ya, baru nanti kita masuk ke SDM. Jadi ini ada implementasi ya, atau eksekusi. Eksekusi. Baru nanti ada apa? Evaluasi ya, evaluasi. Nah, baru ini improvement. Biasanya manajemen itu begitu ya selalu. Nah, nanti kalau dipetakan ke kegiatan human resource management, ada perencanaan SDM ya. Kemudian jadi human resource planning ya, human resource planning. Kemudian baru apa? Rekrutmen ya, rekrutmen. Ya, terus apa? Jadi kalau sudah direkrut mereka pengembangan. Iya, tapi sebelum ada pengembangan apa ya? Supaya mereka nyaman gitu juga ya. Boarding, training. Ya, training di sini nih gitu ya, training. Sebelum ini apa? Jadi ada satu kegiatan yang memastikan supaya karyawan tidak keluar gitu ya, jadi merasa nyaman dalam organisasi. Jadi mempertahankan supaya turnover itu tidak terjadi dengan apa? Frekuentif gitu ya. Jadi tinggi turnovernya. Jadi ini semacam bagaimana memastikan karyawan itu merasa apa ya, merasa betah atau merasa nyaman dalam organisasi itu. Nah, ini terkait dengan sebetulnya sih ini istilahnya lebih ke engineering ya, tapi kita bisa mengatakan maintenance daripada sumber daya. Kita akan cari istilahnya yang paling tepat untuk menggantikan kata ini gitu. Namun demikian kita lihat dulu ya bahwa human resource management itu ada strateginya gitu. Jadi strateginya tidak lepas daripada strategic management organisasi gitu ya, strategic management organisasi gitu. Misalnya gimana Bapak dan Ibu kalau kita bicara dukungan strategi sumber daya manusia untuk organisasi gitu ya. Misalnya gimana contohnya ya, contohnya dukungannya. Jadi misalnya organisasi punya misi ya, tapi di sebelum itu ada objektif gitu ya, ada objektif. Jadi ada objektif, mission, kemudian apa? Turunan daripada apa? Visi. Jadi missionnya adalah turunan dari vision ya, mencapai vision. Nah ini ada objektif. Objektif ini bisa short term atau long term, ada juga mid term. Kan begitu ya. Jadi kalau short term kita nyatakan seperti ini misalnya. Nah, ini long term. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan business plan. Atau yang merupakan bagian daripada program. Ya, program-program suatu organisasi yang ingin mencapai misi dan visinya. Jadi begini, misalnya saudara-saudara ketahui pada suatu organisasi yang punya objektif, misalnya di tahun 2024 ya. Nah, jadi pada tahun 2024 dia punya program-program yang dilaksanakan sesuai dengan objektif daripada organisasi. Memperhatikan bahwa program itu masih 3 tahun ke depan, ini yang disebut sebagai program-program yang membutuhkan dukungan strategis gitu. Nah, dukungan strategik support ya, itu datang juga dari human resource Bapak-bapak dan Ibu. Sehingga dia butuh namanya human resource strategic management. Nah, jadi yang sifatnya strategik. Kira-kira isinya apa nih? Kalau dia berupa strategic human resource management. Strategic human resource management. Kira-kira isinya apa Bapak dan Ibu?
kalau suatu organisasi punya strategic management dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah maupun jangka panjang. Gitu. Misalnya bentuknya bagaimana? Bentuk strategic human resource management dalam bentuk program. Ya. Gimana kira-kira? Pelatihan mungkin, Prof. Iya, tapi itu ya oke. Ya, mungkin pertama karir, adalah monggo silakan. Mungkin jenjang karir. Pak saya Uki, Bro. Mohon izin Pak Roni, kurang jelas suaranya ya. Gimana Pak Roni? Tadi kalau saya pelatihan, Prof. Jadi mungkin objektifnya adalah mempunyai tenaga kerja yang mempunyai skill atau misalnya bekerja dengan cepat, ya. Iya. Kemudian errornya sedikit, gitu ya. Oleh karena itu strateginya yaitu melalui pelatihan-pelatihan, misalnya. Nanti dulu. Ya, jadi kita menggunakan kata strategi adalah untuk memastikan bahwa sesuatu di masa akan datang akan tercapai. Mari kita lihat bagaimana kita menggunakan misalnya kurva ataupun hubungan waktu dan kegiatan yang menunjukkan peranan strategik daripada human resource management, ya Pak Roni. Bentar ya Pak Roni ya ini ya. Ya. Mohon maaf ini ya. Ini saya hapus dulu yang tadi ya, CCTV. Jadi mari kita lihat pemeranan dari suatu strategic human resource management. Kita mainnya masih jauh nih ke depan dulu ya. Jadi ini waktu begitu ya, waktu. Kemudian ini adalah value ya, nilai daripada organisasi. Ini katakanlah T0 atau TN ya dari suatu waktu. Kegiatan human resource management itu kita gambarkan dengan lingkaran atau oval yang berada pada rentang ini ya. Jadi rentangnya di sini. Jadi rentang T0 sampai dengan T1 ini human resource management. Ya, value organisasi ya di sini aja gitu ya. Ini pencapaian awal atau value-nya. Tapi dengan menggunakan strategic management, tujuannya adalah mencapai value ini gitu. Nah, ini value-nya ada di sini. Artinya bahwa organisasi dapat mencapai value ini ya, dia harus bergerak nih. Ini butuh dukungan pengolahan secara strategis gitu ya. Jadi inilah fungsi daripada strategic management untuk mencapai suatu kondisi yang tertera atau dinyatakan di dalam misi misalnya. Di dalam misi jangka panjangnya ini akan menuju daripada visi. Ini biasanya ada value-value baru ya yang akan dicapai nih Bapak-Bapak. Jadi ini tentunya tidak lepas daripada goals. Nah, dicapainya pada titik waktu tertentu. Ini sifatnya adalah future gitu. Kendaraannya ya tadi strategic management didukung oleh yang namanya strategic human resource management untuk mencapai value ini. Jadi kalau ada strategic management ini didukung oleh salah satunya adalah strategic, wah ini menarik ya, strategic human resource management. Jadi dia bergerak terus untuk mencapai ini value baru daripada organisasi. Pastinya kalau kita hanya melihat pada program-program human resource, ya, jadi ini ada program yang menghantarkan, ya, jadi program ini, program pada lingkup human resource management itu menghantarkan suatu perusahaan untuk mencapai value baru. Nah, ini dia. Nah, value baru ini diindikasikan secara bisnis, ya misalnya punya unit bisnis baru,
mencapai revenue yang lebih tinggi ya, jadi bisnis baru ya, new business.